Saya sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke channel dan menonton video ini, membuat atau melakukan servis dadakan terkait kendala bunyi serak-serak yang saya alami di bagian roda depan itu setiap saya jalan, atau pas lebih terdengarnya lagi pas setiap saya mengerem ya. Ini sebelumnya saya sudah pernah menggantikan pas rem, ini udah pernah 2 kali. Nah ini makanya sudah agak dalam ya untuk cakramnya atau piringan remnya, udah agak aus, jadi udah agak legok gitu, dan udah ada sedikit garis-garis gitu. Ini saya ada kecurigaan memang di sistem rem. Nanti kita akan buka ini bautnya, disiapkan untuk alat-alatnya itu bintang, kunci L bintang, dan kunci 10 ya. Nanti kita akan buka kaliper remnya. Ini kunci bintang, saya agak lupa ini ukurannya berapa, dulu pernah beli ini kalau nggak salah bintang 52. Saya waktu itu belinya L bintang khusus untuk buka ini bracket kaliper rem depan, dan kebetulan memang langsung cocok sih gitu. Ini kita kendorin. Ini sudah saya coba putar ya tadi, dan itu untuk bearing rodanya sepertinya tidak ada kendala, dan ada kecurigaan memang dari sistem remnya. Ini kita lepas untuk baut bintangnya, dan ini untuk bracket selang remnya. Ini kita lepas juga agar kalipernya bisa bergerak agak lebih bebas nanti saat dilepas. Dan karena ini jenis motor yang saya pakai ini, roda depannya menggunakan speed sensor yang sudah memakai sensor magnetik ya, dan ini kayaknya agak ketat. Ini baiknya sih dilepas juga supaya kabelnya aman gitu, nggak ketarik-tarik. Tapi ini saya coba lepas dulu nih, sekarang udah lepas. Kayaknya memang masih agak nyangkut dari kabel speed sensornya ya. Iya, ini agak ketarik ya kabel speed sensornya. Saya khawatir nanti malah bermasalah kabelnya, speed sensornya jadi nggak kerja. Karena ini juga yang tipe ABS, jadi bisa pengaruh juga ke situ. Ini kita buka juga pakai menggunakan kunci 10 ya. Kalau membuka baut seperti ini baiknya minimal menggunakan ring ya, kunci ring atau kunci shock jika memungkinkan lokasinya. Karena kalau pakai kunci pas itu resiko melesetnya itu lebih besar, jadi nanti bautnya bisa rusak, susah dibuka. Nah ini speed sensornya kita lepas. Nah karena dia menggunakan sensor magnetik, itu banyak serpihan-serpihan debu ya, mungkin debu logam ya, itu menempel. Baiknya sih sekalian dibersihkan. Nah ini sudah lepas gini, kita coba congkel karena kanvas remnya masih agak menjepit. Nah ini agak nyangkut ya karena memang udah legok, jadi kanvas remnya menjepit, jadi dia agak nyangkut di situ. Nah
ternyata kampas remnya memang sudah tipis banget ini, udah nggak ada setengah mili itu sisanya untuk bagian kampas rem yang didorong oleh piston kalipernya itu. Nah, ini bagian ini yang bergesekan dengan piringan rem, jadi memang bunyi srek-sreknya dari indikator kanvas rem. Jadi memang setiap kanvas rem depan ya, yang saya tahu sampai saat ini sih untuk motor itu memang ada jendolan di samping padnya, kanvasnya itu yang agak menonjol. Jadi tingginya itu setinggi batas minimum kanvas rem yang dibolehkan oleh pabrikan biasanya. Jadi kalau udah tipis itu udah mengena dari jendolan itu, sehingga piringan rem bisa bergesekan langsung oleh jendolan itu. Jendolan itu terbuat dari logam juga ya, jadi suaranya cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Cuma kalau yang udah tahu ya, itu bunyi gesekan piringan rem dengan indikator ketipisan kanvas rem gitu. Nah, nanti ini sebelum dilepas kita dorong dulu ya piston remnya. Itu udah saya dorong di congkel, jadi piston remnya udah balik ke posisi awal. Jadi nanti kalau kita pasang kanvas rem yang baru kan lebih tebal. Nah, itu jadi biar sekalian nanti lebih mudah pemasangan kalipernya gitu. Nah, ini pastikan juga ya kalipernya ini pin kalipernya itu gak seret ya, karena kalau seret nanti ngeremnya bisa jadi magel atau keras, karena dia nggak jalan kalipernya di pin kalipernya itu, kepala babinya itu atau kalipernya itu nanti nggak jalan maju mundur, sulit. Nah, ini kita lepas pinnya ada dua ya, di dalam dan di luar. Ini yang di dalamnya kita lepas juga. Hati-hati, kadang lepasnya suka mental, jadi perlu diperhatikan dan jangan sampai hilang. Nah, ini untuk yang kampas rem bagian depannya, bagian belakangnya yang biasanya masukkan di piringan rem. Sedangkan kalau yang bagian kampas rem yang diam tuh untuk pembuang buangan kotoran aja masih ada sisanya sedikit, jadi indikatornya belum kena. Dia biasanya masih lebih lama lah kenanya. Cuma ya kalau beli kan memang dapat satu set luar dan dalam. Nah, ini lihat tuh coatnya atau garis nut untuk jalur kotoran keluarnya itu masih dalam ya kalau yang baru. Kalau yang lama udah nggak ada sama sekali yang bagian yang menempel dengan piston rem. Kalau yang satu sih ada tapi udah nyaris hilang itu juga. Nah, ini jauh kan bedanya, tebalnya udah nggak ada, jauh banget. Ini untuk partnya kebetulan saya sudah beli di dealer resmi Yamaha ya. Ini untuk kanvas rem Yamaha Frigo ya. Ini harganya 76.000 saya beli di dealer resmi. Nah, kalau pemasangan, kalau langsung minta dipasangin di sana itu saya diberi harga 96.000. Jadi kayaknya jasa pemasangannya 20.000 gitu. Tapi kalau seandainya punya alat dan bisa bongkar pasang sendiri ya apa salahnya gitu. Kalau cuma ganti kampas rem aja sih nggak lama harusnya kalau nggak ada masalah. Kemarin sempat lihat di toko hijau itu ada yang jual 56.000 sih, tapi saya nggak yakin juga itu ori apa enggak ya. Bisa jadi ori sih.
sempat beli di toko spare part motor yang umum gitu, itu ada yang jual 20 ribuan berapa gitu, hampir 30 ribu. Tapi saya takut lah, nanti malah permasalahan, nanti jadi keras. Nah ini pemasangannya ya, kita pasang dulu, ini jangan lupa pinnya pasang. Terus di dalam itu ada platnya, diperhatikan juga nanti pemasangannya supaya itu kan buat penekan sih, supaya posisinya nggak goyang-goyang nanti. Nah jangan lupa pinnya, biasanya suka hilang satu itu karena mental, nggak ketemu dicari. Ini udah saya pasang dua-duanya, kanvas rem yang baru. Nah, kalau udah didorong sebelumnya untuk piston remnya, itu masukinnya lebih mudah ya nanti, karena kan jarak antara kanvas rem depan luar dan dalamnya itu sudah renggang gitu. Itu ya celahnya. Dan kalau bisa sih, kalau waktunya ada, itu sebelum piston remnya ditekan, mungkin pinggirannya, kotorannya itu dibuang dulu sih, dibersihkan dulu biar aman pada saat dia kedorong ke dalam lagi, kotoran yang nggak kebawa ke dalam ngelewatin hasil piston remnya, jadi nggak cepet bocor. Cuma karena ini ya namanya juga servis dadakan, jadi ada kebutuhan, keperluan juga, motornya mau dipakai lagi, jadi saya agak buru-buru, jadi saya lewatin itu, dibersihkan, cuman ditiup aja sama dilap. Ini kita pasang lagi baut L bintangnya 2. Oh iya, sama dipastikan lagi itu untuk kabel sensor kecepatannya itu jangan sampai kelilit atau ketarik agak tegang, khawatirnya nanti saat jalan itu kan shocknya naik turun gitu ya, itu kabelnya nanti malah ketarik-tarik, jadinya cepat rusak malah sensor kecepatannya. Dan buat yang mungkin ada yang belum tahu ya, kalau untuk ke kiri rata-rata sih seperti itu, walaupun ada juga beberapa baut yang ngendorinnya ke kiri, ngendorinnya ke kanan dan mengencakannya ke kiri, tapi umumnya itu untuk mengendurkan ke kanan, ke kiri dan mengencangkan ke kanan. Ini untuk ulir kanan ya disebutnya, kecuali ulir kiri. Kayaknya spion sebelah kanan yang original yang Yamaha itu ulirnya ulir kiri ya. Jadi kalau mau kendorin itu ke kanan dan untuk mengencangkan ke kiri motornya. Kalau yang spion kanan Yamaha khususnya. Kalau yang lain umumnya sih masih biasa spion yang motor lain. Ini jangan lupa dikencangkan secukupnya, jangan terlalu kencang juga sih, nanti sewaktu-waktu kita butuh untuk mendorin bisa keras juga. Terlalu keras nanti malah meleset, jadi rusak itu profil bintangnya itu, mau nggak mau diketok nantinya, jadi malah ngerusak dan ribet. Ya ini sudah ya, udah kepasang. Jangan lupa pasang baut 10 di sensor kecepatan dan bracket selang remnya juga. Nah ini pas
rem yang bekasnya ya, yang sudah tipis gitu. Nah ini untuk kilometernya ya, ini penggantian yang ketiga kali nih saya. Mungkin bisa dibilang cukup boros juga pengguna saya nih. Tuh di kilometer 15.900-an udah ganti yang ketiga. Motornya baru sekitar 2 tahunan. Nah setelah itu ini jangan dipastikan juga ini kita mencoba ya, sebelum dipakai jalan, mencoba di rem dulu, di handle remnya, karena masih ambles itu kalau seandainya awalnya, karena posisi piston remnya kan kita tekan balik tadi yang di bawah itu, jadi dia belum ngepres dengan presisi ke kanvas rem dan ke piringannya gitu. Nanti kalau udah balik lagi ke posisi ambles gitu, malah kaget. Baik, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu.